Hai Ibu, ngumpul yuk. Selamat datang kembali Ibu di podcast Teman Kubu bersama aku Anda Runitrina dan Aku Nadia Sarah. Bu, terima kasih banyak karena di episode Career Break Ibu kalau masih ingat yang bersama Ibu Jelia kita mendapatkan views yang paling tinggi nih saat ini. Maka kita hadirkan kembali nih sama kita udah ada Ibu Jelia. Halo Ibu. Dan sekarang juga kita selain Bu Jelia nih ya Bu ya, mungkin ada juga Ibu yang penasaran gimana sih emang bener Ibu tuh yang setelah career break bisa balik kerja lagi full time gitu. Nah saat ini kami juga mengundang Bu Safia sebagai yang sudah melakukan career break tuh bisa balik lagi ke kerja. Boleh disapa dulu Bu? Halo Ibu, saya Safia. Oke, terima kasih banyak ya Bu Safia dan Bu Jelia udah datang ke sini untuk cerita-cerita sama teman kubu ya, ibu-ibu di teman kubu. Nah di sini tuh mungkin kalau misalnya kita mau nanyanya sama Bu Safia dulu kali ya, Bu Jelia bisa mendengarkan dulu. Jadi kalau dari kami berdua tuh mungkin ibu-ibu juga yang kemarin udah nonton video yang career break itu penasaran gimana sih cerita Bu Safia yang kita tangkap soalnya waktu itu Bu Safia tuh sempat career break tapi akhirnya sekarang bisa kerja full time lagi gitu ya. Nah kalau itu boleh dijelasin Bu, misalnya dulunya career break itu misalnya berapa lama, perjalanannya seperti apa sampai akhirnya bisa kembali bekerja full time lagi. Oke, jadi aku mau nyeritain nih. Pokoknya sebelum aku career break tuh aku udah full time tuh selama 4 tahun. 4 tahun kerja di situ. Lalu aku tuh di kantor itu kayak ngalamin kehamilannya tuh 2 kali di sana. Nah, setelah kehamilan yang ketiga, aku tuh kayak ngerasa capek banget dan aku nggak mau karena pengalaman aku kehamilan kedua tuh anak aku dipanggil sama Allah. Jadi aku nggak pengen anak aku tuh kenapa-napa. Jadi aku kayak ngerasa capek banget nih dan pengen fokus juga ke kehamilan aku ini. Lalu aku minta izin suami. Aku manggil suami tuh Api ya. Api, aku mau resign, nggak apa-apa kan gitu. Terus kata dia mengizinkan. Lalu ya udah aku resign tuh di tahun 2019 karena aku udah kayak ngerasa perut aku tuh kenceng dan kayak capek banget gitu, walaupun kegiatannya tuh sebenarnya rutinitasnya tuh masih seperti 4 tahun ke belakang. Jadi kok ngerasa capek banget ya, padahal kan bukan nggak ngapa-ngapain ya, kayak seperti biasa aja gitu. Seharusnya aku kuat tapi kok ini ngerasa capek banget. Jadi aku akhirnya memutuskan resign gitu. Pekerjaan sebelumnya itu apa ya? Aku tuh sebagai creative manager gitu. Oke, jadi setelah 4 tahun sebagai creative manager, Bu Fia memutuskan untuk resign di kehamilan yang ketiga itu ya. Iya betul. Selama berapa lama tuh? Nah setelah resign tuh aku kayak tapi setelah aku resign aku pengen dibeliin laptop dong buat Berkarya buat ya? berkarya, buat nyari-nyari kerjaan apalah gitu supaya aku tuh nggak gabut banget gitu ya. Ya udahlah akhirnya aku dibeliin. Lalu aku kayak nawarin kayak jasa konten desain grafis kayak gitu yang saat itu tuh masih dibutuhkan banget dan alhamdulillah tuh ada gitu. Jadi selama 5 tahun gitu ya. Pokoknya aku mulai full time tuh tahun 2023 dan sebelum itu aku freelance gitu ya sambil fokus kehamilan aku yang ketiga dan aku juga berkarya dan sambil ini aja lah nggak kehilangan banget gitu ritme kerja gitu. Oke, jadi sebenarnya selama career break tidak bekerja di perusahaan itu tuh freelance sebenarnya gitu ya. Iya, Apakah ada freelance. nggak sih waktunya benar-benar nggak bekerja sama sekali, nggak ngambil freelance sama sekali, itu sempat nggak waktu itu? Sempet sih ada, tapi setahun 2 tahun lah ada gitu. Biar fokus waktu itu untuk mengurus yang baru lahiran. Iya betul, pokoknya setahun 2 tahun tuh aku kayak bener-bener fokus aja. Nah 2 tahun berikutnya aku mulai lagi nih freelance lagi gitu. Baru sekarang akhirnya bisa bekerja lagi Iya. full time gitu ya. Iya betul. Oke, nah kalau misalnya kita mungkin lanjut ke Jelia mungkin ya, Boleh. sebagai dari HR gitu, melihat kalau dari Ibu Fia kan ternyata ada jaraknya nih antara dia bekerja full time terus berhenti dulu untuk
fokus ke anaknya, baru balik lagi ke full time. Nah, step by stepnya kalau misalnya dari HR yang dilakukan Bu Fia tuh udah oke banget gak sih misalnya dia kan udah resign nih, tapi dia sempat nih 2 tahun nggak ngapa-ngapain, abis gitu ngambil dulu freelance, baru ngambil full time. Jadi kayaknya menurut aku tuh ada kayak tangganya Jenjang gitu loh, gitu ya. jadi nggak dari break istirahat sama sekali, abis itu langsung full time nggak gitu. Jadi ada jenjangnya. Apakah step by step itu idealnya seperti itu untuk balik lagi bekerja setelah career break, atau kalau misalnya dari HR seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku ya, untuk, kalau untuk, ceritanya Safia ini, menurut aku ini, contoh yang menurut aku cukup ideal. Kenapa cukup ideal? Karena, dia itu karir break-nya 1 sampai 2 tahun, yang di episode sebelumnya kan aku bilang rata-rata itu 1 sampai 2 tahun Oh iya gitu. benar. Nah, kalau lebih dari itu gitu kan, ada baiknya gitu ya, itu misalnya ngambil freelance dulu, karena kalau terlalu lama takutnya kita terlalu lupa gitu kan sama apa yang kita kerjain. Terus juga mungkin takutnya kita udah nggak catch up lagi gitu sama info atau teknologi gitu. Jadi apa yang dilakukan Safia ini tuh berarti udah tepat gitu ya. Tapi, bukan berarti, kalau misalnya lebih dari itu, misalnya nih ada ibu yang milih, "Nggak bisa, saya mah mau golden age tuh fokus," gitu ya. Ya udah nggak apa-apa juga gitu, cuman pastinya memulainya mungkin akan lebih lebih butuh waktu lagi gitu. Kalau Safia ini kayak, ya tadi yang Nadia bilang gitu, dia udah nyicil gitu kan, untuk ngambil freelance. Karena freelance itu kan nambah networking, nambah portofolio gitu kan, yang nantinya ketika mau kita balik lagi full time tuh kita ibaratnya nggak, kosong banget lah gitu, ada yang kita present gitu ke pekerjaan berikutnya gitu. Oke, nah, ini nih, dengerin penjelasannya Bu Jeli, aku jadi penasaran nih. Kak Via tuh waktu pada saat habis, career break, lahiran, kemudian istirahat 2 tahun itu, step pertama yang kamu lakukan tuh apa sih, Kak? Apakah mungkin, langsung bikin CV, terus langsung nyebarin CV lewat job portal atau lewat temen deket, seperti apa sih, boleh diceritain nggak ya? Aku waktu itu mau ngelanjut full time ya, Yang maksudnya pada saat kayak freelance? pada saat freelance, Mhm. aku tuh bikin CV dulu, tapi sebenarnya kalau portofolio tuh gimana ya, aku ngumpulin juga sih kayak ngenyusun-nyusun juga. Jadi aku emang bikin CV dulu, lalu sebenarnya sebarnya juga nggak ke job portal sih, Mmm. kayak ke temen deket aja lah yang kayak Mmm. punya UMKM kayak gitu, kayak, eee, eh jadi aku tuh nawarin, "Eh kamu lagi butuh ini enggak?" Gitu. Jadi aku nyediain lo jasa ini gitu. Terus Mmm. ternyata mau nih, terus setelah, setelah dia kayak sebulan 2 bulan gitu ya kerja sama aku, dia rekomendasiin aku juga gitu ke temennya yang punya UMKM Masya gitu. Allah, Jadinya gitu. ya gitu sih cerita dari aku. Oke, berarti kamu ini nggak segan-segan untuk menawarkan jasa Iya. ya? Oke, keren banget. Jadi the power of networking ternyata dilakukan Networking. sama Bu Fia gitu. Jadi Iya. mungkin dari pembicaraan sama Bu Fia tadi tuh kita menyadari kalau pentingnya networking yang tadi Jelia bilang juga gitu ya, dengan freelance tuh bisa nambah networking juga. Jadinya mungkin dari situ bisa dapat project-project baru gitu ya Bu Iya Fia ya. betul. Jadi abis gitu dari situ langsung ke full time gitu. Betul. Oke. Full time, dan saat itu juga, kayak suamiku juga perpindahan kerjaan juga. Jadi aku mau juga nih ngebantuin suami supaya nggak ada jeda untuk, mengisi mengisi Kosong finance-nya ya? iya betul gitu. Jadi, ya udah berarti aku siap kerja nih gitu, dan suami juga ngizinin aku untuk kerja lagi waktu itu saat itu juga. Jadi, aku juga ngelihat lagi nih CV aku ada yang harus diperbaharui enggak gitu, kayak gitu. Terus aku juga sempet minta saran ke Jelia nih. Masya Allah. Minta saran ke Jelia, Teman ngobrol HR ya? teman ngobrol HR, "Gimana nih, CV aku udah bener nggak sih kayak gini?" Gitu. Jadi Jelia juga nyaranin aku untuk bikin versi yang aku dan versi yang
profesionalnya gitu. Oke, jadi penasaran nih. Boleh Hmm. diceritain mungkin sama Bu Jelia langsung? Oke, jadi waktu itu kan Safia memang freelance gitu ya. Terus udah gitu dia nanya kan, CV aku nih yang cocok kayak gimana ya gitu. Terus aku tanya dulu kegiatan sekarang ngapain gitu kan, experience sebelumnya ngapain. Nah terus ditulis dulu gitu kalau posisi kita itu sekarang di mana. Itu kan yang paling penting ya ketika. Jadi misalnya saya seorang freelance gitu kan. Waktu itu graphic design ya kalau nggak Iya. salah. Saya seorang freelance graphic design yang berpengalaman sebagai sekian tahun gitu dan saat ini gitu kan mencari apa gitu. Terus punya skill apa gitu biasanya di CV itu kan kalau CV itu kan sistemnya ada yang paling atas itu apa identitas diri gitu ya. Setelah identitas itu udah summary di situ. Terus aku bilang tulis di situ gitu. Terus dia sempat juga sih dia bilang kayak tapi aku ada sempat nggak kerja atau apa. Kataku nggak masalah kan kita poinnya adalah kamu punya apa gitu dan apa yang bisa kamu berikan ke orang gitu dan posisi saat ini seperti apa gitu. Ditulis seperti itu terus jangan lupa gitu experience-nya ditulis apa aja gitu ya, ngapain aja waktu itu, terus skill yang dimiliki apa aja gitu. Terus ada volunteer juga gitu misalnya ikut komunitas atau apapun ditulis aja semua gitu. Karena itu tuh menunjukkan meskipun saya cuman freelance atau misalnya saya nggak kerja full time, tapi saya ini orang yang cukup aktif, senang, produktif gitu, suka aktualisasi diri gitu ya. Jadi orang tuh bisa melihat itu dengan CV 1 lembar gitu, kayak gitu. Tapi itu tadi menarik yang dibahas tentang volunteer juga ternyata bisa dimasukin ke CV gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu lebih lanjut gimana sih caranya masukin, kan pasti kan si kolomnya itu berbeda ya antara pekerjaan profesional dengan tadi volunteer. Iya. Nah cara membedakannya itu gimana sih? Terus kalau misalnya pekerjaan profesional kan jelas ya kita kayak misalnya Bu Fia tadi creative manager, pasti kan job desk-nya tuh udah jelas. Nah kalau misalnya di volunteer tuh kadang-kadang misalnya kita istilahnya anggota, jadi bukan penanggung jawabnya. Nah itu tuh gimana caranya buat CV kita tuh jadi bagus walaupun kita merasanya tidak terlalu berkontribusi banyak di yang tempat volunteer kita. Kalau kerja kan udah pasti ada job desk ya. Nah kalau volunteer itu sebenarnya kan fokusnya ke impact ya. Sebenarnya saat kita bervolunteer di situ tuh misalnya nih kita di sebuah komunitas atau misalnya di sebuah organisasi gitu kan. Nah apa sih yang kita lakukan di situ dan impact-nya apa gitu. Apa yang kita bantu di situ gitu. Nah impact itu kan juga ada value-nya gitu kan di situ. Misalnya contoh volunteer-nya misalnya membantu orang yang kurang tidak punya kemampuan secara ekonomi misalnya kayak gitu ya. Terus kita di sana membantu misalnya bikin program pendidikan untuk mereka supaya mereka bisa impact-nya apa misalnya bahwa sekian anak itu jadi terbantu gitu mendapatkan pembelajaran apa gitu kan. Di situ kan jadi impact yang kita bisa berikan gitu. Jadi kalau volunteer mungkin impact ya gitu. Dari yang kita lakukan tuh impact-nya apa gitu. Oke, tapi ya, misalnya tadi itu kalau, secara cerita nyatanya gitu ya, kalau dari Bu Fia sendiri tuh, pada saat dulu kan bikin CV nih, terus, untuk apply ke, kerjaan yang full time saat ini tuh, prosesnya itu seperti apa dan, eee, apa yang bisa bikin kamu, pede gitu sama CV kamu tuh? Sebenarnya aku juga melihat ya, perusahaan yang aku apply gitu, aku lamar tuh, ada yang sama nggak nih sama experience aku sebelumnya. Mungkin itu yang bikin aku pede gitu, karena aku melamar ke perusahaan yang sama dengan experience aku di perusahaan sebelumnya gitu. Itu sih yang membuat aku pede. Oke, berarti itu penting juga ya Bu Jelia ya. Jadi kita tahu profile dari perusahaan yang akan kita apply, benar nggak sih? Jadi itu strategi kita ngelamar gitu ya. Ibu juga harus punya strategi untuk ngelamar gitu kan. Strateginya ya dulu saya experience-nya apa gitu kan. Terus kira-kira perusahaan seperti apa sih yang mencari experience seperti saya gitu kan. Terus udah gitu terus perusahaan juga kan banyak ya. Misalnya ada perusahaan yang bekerja di bidang makanan gitu, fashion gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita dulu experience-nya di fashion akan lebih dilirik kalau misalnya ada lowongan yang sama di perusahaan fashion juga gitu. Atau misalnya di perusahaan yang makanan
akan lebih dilirik dan lebih cepat gitu kita keterima, karena mungkin si perusahaan itu nggak akan dia udah tau lah gitu Industrinya ya. iya industrinya kayak gimana, problemnya seperti apa, kita minimal nggak dari nol banget gitu ngasih taunya gitu. Dan strategi Xavia ini tuh kayak tepat banget gitu, memang kalau mau, fast track-nya ya kayak gitu, tapi bukan berarti, tapi kan itu juga belum tentu ya lowongannya selalu ada gitu. Mhm. Tapi, untuk misalnya pindah industri pun nggak apa-apa, yang penting kan kita punya skill yang dicari perusahaan. Oke, di situ ya catatannya skillnya apa nih yang bisa Mhm. kita tawarkan dan itu dibutuhkan perusahaannya atau enggak gitu yang penting ya. Nah kalau misalnya dari aku nih penasarannya dari tadi, dari Bu Fia itu gimana sih caranya akhirnya bisa meyakinkan HR-nya nih, kan udah dapet nih saran dari Jelia gitu ya, Mhm. CV-nya mendingan seperti ini. Nah ketika interview HR itu beberapa kali mungkin ibu yang lagi nonton juga yang lagi career break saat ini tuh kayak gimana ya caranya aku meyakinkan recruiter kalau misalnya walaupun aku pernah career break itu aku masih bisa loh Masih untuk worth it gitu ya. masih worth it untuk bekerja lagi walaupun misalnya kalau misal Bu Fia kan di bidangnya sama gitu. Itu gimana sih waktu itu cara meyakinkan rekruternya? Cara meyakinkan rekruter aku juga bingung juga ya. Pokoknya, nggak secara langsung sih dia kayak nanya, eee, "Kamu udah siap kerja nih bisa nggak ngatur waktu antara kerjaan sama sama Rumah. sama rumah, sama Karena anak," itu gitu. biasanya yang paling sering Concern ya. ditanyakan sama HR dan user tuh Mhm. bisa nggak nih seorang ibu menyeimbangkan antara rumah dan pekerjaan gitu. Itu sempat ditanyakan juga berarti? Enggak sih, Nggak nggak secara ditanyain. langsung ya. Kayaknya nggak semua perusahaan nanya itu ya, Oke. gitu. Jadi mungkin perusahaan ini, kayak memang nyarinya yang emang udah berpengalaman aja gitu, yang di Hmm. bidang yang dia cari gitu, yang job desk-nya tuh sama gitu ya. Mhm. Jadi mungkin dengan aku ngeyakininnya tuh kayak, aku ngejelasin pengalaman aku di sebelumnya gitu. Oke oke. Jadi, meskipun kamu ada waktu rehat tuh, Mhm. kamu, tetep, memperlihatkan kepercayaan diri kamu untuk bisa sama nih meskipun 2 tahun rehat, tapi aku bisa loh mengerjakan pekerjaan yang 4 tahun dulu itu, gitu ya? Iya begitu. Oke, keren banget deh Bu Fia. Nah, tapi kan kalau Bu Fia nih ya, pekerjaannya itu kurang lebih sama ya, sama yang Mhm. sebelumnya dari 4 tahun bekerja terus career break, di pekerjaan yang selanjutnya pun pada saat freelance-nya pun sama ya kamu ya, Iya, mengerjakannya hal-hal yang betul. serupa gitu ya. Nah, sedangkan kalau aku gitu ya, mungkin banyak juga yang satu pikiran sama aku yang sebenarnya lebih ke horizontal gitu ya. Kalau Bu Fia itu aku lihat dia itu vertikal nih, mendalam ilmunya, mendalam pekerjaannya, satu aja di situ. Kalau aku tuh tipe yang seneng explore Bu Jelia. Jadi aku tuh seneng nyoba-nyoba ini itu, aku lulusan psikologi tapi saat ini lagi seneng ngedit video gitu ya. Jadi kayak, untuk orang-orang yang kayak aku gitu ya, misalnya switch karir gitu ya, kira-kira gimana sih, caranya gitu ya, entah bagaimana misalnya apa yang perlu ditonjolkan, terus misalnya harusnya mendingan apply-nya ke yang seperti apa gitu, boleh nggak Bu Jelia kasih tips-tips? Tipsnya ya, sebenarnya hampir sama seperti yang aku, utarakan di episode sebelumnya ya, Mhm. bahwa, kita kumpulkan dulu skill yang kita punya gitu. Xavia tuh, contoh yang sampai dia nggak ditanya loh bisa manage waktu atau enggak, balik lagi ke skill, Bener pokoknya bener bener skill bener. gitu nomor satu tuh gitu. Ya udah kalau skill-nya oke gitu, sisanya nanti, tinggal proven-nya aja gitu kan. Nah berarti kalaupun mau switch karir juga skill gitu yang harus dikejar gitu ya. Ini tuh sebenarnya, switch karir itu tuh, general sih sebenarnya, nggak hanya ibu-ibu, karena aku pernah pun kenal bapak-bapak yang karir break gitu ya, Mmm. untuk menemani istrinya yang lagi sakit, tuh kayak sekitar 2 tahun, 3 tahun, dan dia tuh switch karir juga gitu. Jadi switch karir ini tuh bener-bener, opportunity-nya besar gitu untuk ibu-ibu ataupun untuk semua orang gitu. Dan itu tuh kayak dari orang ke teknik mesin, terus, pindahnya tuh kayak ke learning design gitu, kan jauh banget ya, Mhm. jauh banget loh. Tapi sekarang tuh dia udah jadi orang yang paling dicari gitu, Di ibaratnya di ya dia yang dunia dipanggil, learning dicari, design. sampai dia tuh kayak kalau mau, ngundang dia tuh kayak butuh ini gitu, butuh Waiting list. iya waiting list gitu. Loh kok bisa kayak gitu ya. Nah ini, adalah, step by step memang gitu. Yang pertama mungkin dia belajar dulu gitu ya. Tapi sebenarnya dasarnya itu passion dulu kali ya, passion. Karena kan belajar hal baru itu, kalau misalnya kita karena hanya tuntutan aja gitu ya,
mungkin akan lebih berat. Bukan nggak bisa ya, mungkin lebih berat. Kalau passion tuh akan terasa lebih ringan gitu. Terus setelah itu dia karena senang gitu ya, dia ambil sertifikatnya dan dia personal branding. Nah itu ya Personal penting ya. branding, jangan lupa personal branding, baik itu di LinkedIn gitu ya misalnya, di sosial media, dan juga networking. Tapi networking itu nggak hanya harus ke orang baru, ke rekan kerja kita yang lama, atasan-atasan kita yang dulu gitu kan. Itu tuh kita harus Keep in touch. ya keep in touch lagi gitu. Siapa tahu kita dapat project dari mereka, atau misalnya mereka memperkenalkan kita ke orang lain gitu kan. Oh, kamu sekarang kerjanya jadi ini ya gitu. Kebetulan ada ini loh di sini gitu. Itu bisa dapat gitu. Dan mulai dari yang kecil-kecil dulu yang bisa dikerjain gitu. Yang mungkin juga dari memang mungkin dia nggak akan pasang tarif atau fee yang belum seberapa, karena tujuannya masih personal branding dulu, terus masih bangun ini dulu lah, bangun Portfolio dulu ya. portofolio dulu. Dan itu mungkin butuh waktu sekian tahun gitu. Tapi kan dari situ experience yang paling skill yang paling cepet itu kan ketika kita benar-benar ngerjain dibandingkan kita belajar secara teoritis kan gitu. Learning by doing. Iya, learning by doing gitu. Satu itu gitu kalau mau switch karir, jalur pertama gitu ya. Jalur yang lain pendidikan juga bisa gitu. Misalnya ketika kita mau ngambil S2 tapi lebih spesifik kemana gitu. Pendidikan S2 itu memang nggak teoritis kayak S1 gitu ya. Itu juga networking juga sebenarnya S2 itu kan. Yes. Kita kenal sama orang baru, banyak juga kan orang S2 itu yang sambil kerja di situ kita juga dapat gitu kan. Terus kita juga banyaklah hal lain gitu yang kita dapatkan dari situ gitu. Jadi bangun personal branding, terus mungkin ambil jalur pendidikan, terus ambil sertifikasi, portofolio gitu, banyak jalurnya sih. Itu jadi menarik karena tadi kurang lebih Ibu Jelia sudah menjelaskan tentang step by stepnya gimana sih balik lagi Career Break gitu. Karena aku ingat waktu pas dibahas di Instagram temanku Bu, apa sih yang pengen Ibu tanyakan nih, misalnya kita bikin Part part 2 kayak gini. Terus ada Ibu Ersya itu bertanya juga memang tadi tentang yang step by step career break itu seperti apa. Mungkin yang tadi Bu Jelia jelaskan itu kurang lebih seperti itu ya, bikin step by stepnya gitu, dari misalnya networkingnya gitu, terus ambil sertifikasi, atau misalnya pengen kuliah lagi itu juga boleh banget gitu. Terus jangan lupa juga personal branding gitu ya Bu ya. Ya, betul. Iya. Jadi ingat kalau misalnya kita berdua tuh sebenarnya kan sama ya, career break terus abis gitu sempat switch karir gitu. Nah salah satu yang kita lakukan juga mungkin kurang lebih kayak gitu. Iya, mungkin ya salah benar. satunya juga itu personal brandingnya gitu. Kalau misalnya Bu Fia sendiri nih, kalau misalnya tadi kan Bu Jelia jelasin tentang sertifikasi, terus itu yang untuk yang switch karir ya. Kalau Bu Fia walaupun nggak switch karir tapi kan sempat career break nih, sempat nggak sih pas career break itu ngambil sertifikasi lagi mungkin, atau misalnya ngambil belajar sesuatu yang pengen mempersiapkannya itu gimana sih untuk balik kerja? Nah, aku juga mau cerita tentang mungkin di CV aku mungkin nggak selamanya si experience-nya itu tentang desain grafis atau tentang kreatif manager, tapi aku pernah juga kayak ngambil job sebagai social media admin. Social media admin sama kayak just tip gitu. Gitu. Pokoknya di luar desain grafis aku juga sempat nerima job kayak gitu selain desain grafis lah. Terus aku juga sempat volunteer juga. Nah, volunteernya juga yang dimana aku tuh harus bikin konten ya sebagai konten kreator juga gitu ya. Wah, ini aku kayak aduh ngapain ya aku konten kreator, bikin apa ya gitu. Challenging ya. Iya, challenging juga, apalagi aku tuh dulunya introvert kan. Aku memutuskan untuk volunteer karena aku kayak butuh sesuatu nih untuk kayak bersosialisasi gitu ya. Enggak di rumah terus kayak ngobrol sama anak, ngobrol sama suami kan jadi kayak bosen gitu. kayak masih butuh ngobrol sama sesama orang dewasa gitu ya. Iya, sama ibu apalagi ya. Waktu itu juga sama ibu aku juga perlu teman ngobrol gitu. Jadi aku memutuskan untuk volunteer, di mana aku kayak menerima banyak vibe positif kayak gitu. Jadi aku juga nggak selamanya tadi tuh menerima job yang selain desain grafis gitu. Jadi ada juga pekerjaan yang ternyata
nggak linear nih sama desain grafis gitu ya. Walaupun misalnya sosial media admin atau tadi konten kreator mungkin ada sedikit-sedikitnya mungkin di desain grafis, tapi Irisannya. tetap masih banyak juga yang nggak beririsan dengan Iya. si desain grafis itu ya. Oke. Untuk cerita dari Bu Via sama Bu Jelia ini kayaknya saling melengkapi ya. Tapi masih banyak banget yang pengen ditanya ini, terutama dari Bu Via lagi, mungkinnya kita balik Boleh, lagi ke Bu Via gitu. Yang menarik itu adalah sama nih kayak ibu juga pernah ada yang nanya nih ke kita gitu. Mendingan pas jadi ibu tuh mendingan pilih freelance atau full time nih gitu. Nah ini kebetulan banget Bu Via tuh melakukan dua-duanya gitu. Melakukan dua-duanya dan memulainya dari freelance ya. Nah kalau dari Iya. Bu Via sendiri pendapatnya gimana nih, mendingan mana nih, freelance atau full time? Sebenarnya dua-duanya tuh ada struggle-nya masing-masing ya. Oke. Kalau freelance waktu itu ya struggle-nya ngatur waktu antara kapan harus ngerjain kerjaan dan kapan harus kayak ngurusin anak, kayak nyiapin makanan lah, terus nemenin anak belajar lah, terus apalagi anak tuh waktu itu udah sekolah dan ada banyak kegiatan juga kan, jadi aku harus benar-benar menemani waktu itu freelance. Nah setelah pertimbangannya untuk full time tuh ya karena selain mengisi kekosongan finansial, aku juga kayaknya aku udah siap nih secara mental sama fisik gitu ya, kayak udah ketemu ritme kerjanya udah mulai ini nih, apalagi teman-teman aku tuh kayak, ih kamu kapan ini nyari kerja lagi gitu. Malah teman-teman yang kangen ibu balik lagi kerja. Kangen comeback lagi gitu, kayak nanti deh, dan kalau aku udah siap, aku lagi pengen fokus ngurus anak dulu gitu. Terus ya udah kebetulan kayak timingnya tuh tepat banget gitu. Aku suami udah kayak ngizinin aku kerja, oh ada lowongan pekerjaan nih yang kayaknya aku banget gitu, ya udah aku apply. Jadi dan full time juga sebenarnya ada struggle-nya karena aku jadi nggak bisa nemenin anak belajar lah, pulang kerja capek gitu ya. Pulang kerja capek, terus dan posisi waktu itu anak aku tuh kayak belum bisa ngomong gitu, speech delay gitu ya. Speech delay. Ya, dan bener-bener full time dari jam 9 sampai jam 5 ya. Terus karena aku ini nyeritainnya full time-nya sampai sekarang ya. Oke. Soalnya ini beda perusahaan. Oke. Gitu. Jadi di tahun 2003 kan masuk full time nih. 2023 terus kayak aduh, tapi anak aku ini cedera speech delay, jadi aku kayak apa aku harus resign gitu, karena kebetulan jaraknya juga jauh. Terus itu teh aku 9 bulan lah ya. 9 bulan kontraknya. Kebetulan juga abis kontraknya, jadi ya udah aku selesain dulu. Terus tapi aku kayak sambil berdoa juga, aduh ya Allah, aku pengen Tetap bekerja. tapi pengen sambil membersamain anak gitu. Oh karena pekerjaan sebelumnya tuh full time tuh bener-bener di kantor Iya, berarti bener-bener ya. di kantor ya. gitu. Karena ya ampun, anak aku tuh nggak ada yang megang gitu namanya. Jadi bener-bener struggle banget waktu itu, pengen resign tapi pengen kerja lagi gitu. Terus kebetulan juga ada lowongan pekerjaan yang full time tapi remote gitu. Iya. Jadi bener-bener waktunya tuh pas banget. Jadi kayak Allah Rezeki. makasih banget. Ya Allah makasih banget. Kayaknya kalau misalnya ada lowongan pekerjaan remote tuh ya, itu tuh kayak salah satu jawaban dari Iya. kegalauan ibu-ibu tuh yang tadi Bu Iya, Via benar. jelaskan gitu Iya. ya. Kayaknya banyak banget lah ibu-ibu yang galaunya tuh itu pengen kerja, Pengen deket tapi sama anak. pengen deket sama anak, tapi nggak bisa pilih salah satu. Nah mungkin jawabannya itu remote ya, pekerjaan remote mungkin ya. work. Iya. Terus boleh dilanjutin lagi Bu Iya, ceritanya? pokoknya buat ibu-ibu semua yang lagi nyari mau mulai kerja, jangan tetap semangat walaupun gak mudah gitu ya, nyari kerja full time mungkin akan ada gitu. Terus ya udah, abis itu aku apply ke itu, diterima. Ya udah Sampai sekarang sampai sekarang jadinya. berarti udah mau 2 tahun lah ya gitu. Berarti benar-benar work from home ya. Oke, nggak perlu ke kantor sama sekali, Kak. Kalau diperlukan aku ke sana gitu. Oke. Tapi kalau dalam jadwal sih seminggu sekali gitu. Hybrid berarti ya. Hybrid, tapi ya untuk lebih banyak di rumah sih tuh ya impian ibu-ibu lah ya Iya. gitu, bisa tetap bekerjanya tuh dapetnya full time loh, bukan freelance lagi gitu ya. Karena kan seringkali mungkin yang kita dapat tuh remote tuh
ya freelance lah gitu. Atau yang pokoknya hybrid pun kayak 3-2 gitu. 3 WFO 2 WFH kadang-kadang kan kayak gitu. Ternyata kalau misalnya Bu Via dapetnya bersyukur banget nih, dapetnya seminggu sekali bisa ke kantornya, itu kan udah lumayan banget ya. Iya, aku jadi ingat tadi Bu Via mention tentang berdoa. Jadi itu adalah poin yang jangan sampai Ibu lupakan juga ya. Kita harus banget berdoa ya. Oke, kalau misalnya dari kita balik lagi ke Bu Jelia nih ya. Kalau misalnya tadi nih dari Bu Via kan dari freelance ke full time. Nah, kalau misalnya dari HR sendiri, kalau misalnya ngelihatnya tuh misalnya ini udah freelance nih, terus habis itu sekarang mau apply-nya ke full time, apakah itu jadi nilai plusnya tuh wow banget nih dia karena udah ada nih pekerjaan freelance-nya, atau dari kalian tuh mendingan nggak ada yang freelance dulu langsung full time aja atau gimana? Sebenarnya dari freelance ke full time tuh menurut aku akan ada poin plusnya. Kenapa? Ibaratnya tuh dia udah ngambil ancang-ancang dulu gitu. Freelance juga itu kan gak mudah ya gitu. Memang kelihatannya kayak kerja 1 jam 2 jam, tapi kan itu tetap kerja gitu. Belum manajemen waktunya gitu kan. Oke lah misalnya dalam seminggu kalau orang yang kerja full time 40 jam. Kalau freelance misalnya 10 jam atau 15 jam gitu kan. Terus apalagi kalau yang freelance-nya ini tuh dibebasin terserah tapi outputnya harus dapat gitu. Nah buat ibu-ibu yang di rumah gitu kan, apalagi ya mau freelance-nya di rumah atau yang freelance-nya pergi keluar pun gitu ya, itu kan harus manage waktunya kayak oke berarti aku bisa kerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Berarti gimana caranya output kerja aku tetap tercapai gitu kan, meskipun aku kerjanya freelance. Sama aja tantangannya. Justru kalau yang full time, apalagi kalau yang pergi gitu ya, nggak di rumah, itu ketika kita kerja ya fokus aja kerja gitu, nggak ada yang ibu aku mau ke toilet, Iya kebiasaan ibu ya. aku mau makan gitu. Kita apalagi kalau kita tuh lagi baru, ibaratnya kayak mesin baru dinyalain lagi start mau mikir ide gitu kan, Bu mau ke toilet, tadi sampai mana ya gitu kan. Itu kan juga ini ya. Jadi menurut aku itu nggak ada kayak ini kerja freelance, emang minusnya apa kerja freelance? Menurut aku justru dengan kerja freelance itu dia artinya mempersiapkan diri dan ancang-ancang gitu untuk kerja full time, dan jadinya dia lebih ready lagi gitu kan ketika dia mau full time. Ibaratnya dia tinggal tinggal ngelanjutin lagi aja gitu. Cuman ya pasti itu saat kerja full time kita harus siap sama yang aku pernah bilang tadi support system gitu, karena kan nanti anak gimana dan diri kita sendiri ya gitu. Jangan sampai jadi aduh aku jadi nggak tega yang kayak tadi kayak Safia gitu kan, aduh aku jadi ini itu. Alhamdulillahnya untungnya dapat kerja remote yang full time juga gitu. Iya, soal freelance, dari freelance itu tidak ada kekurangannya. Nah, kalau misalnya nih freelance-nya itu kayak aku nih, misalnya aku kan content creator gitu ya, tapi ya content creator kan bener-bener kayak per project itu tuh sebenarnya bisa disebut sebagai freelance gak sih? Mungkin ibu-ibu juga ada yang merasa kayak aku tuh cuman kerjaannya gini doang, memang dibayar tapi gini doang gitu tuh sebenarnya bisa termasuk sebagai freelance gak sih misalnya? Atau ada indikatornya freelance itu sebenarnya harus seperti apa? Kalau aku sih menurut aku career break itu kan alasannya banyak ya. Ada yang ya kalau salah satunya adalah kalau ibu-ibu adalah karena melahirkan, mengurus anak. Ada juga yang orang karena mengurus orang tua sakit. Ada kan yang career break seperti itu. Iya. Freelance juga sama gitu. Ada yang freelance-nya yang mungkin freelance di agensi gitu, yang mungkin kerjaannya, atau freelance di perusahaan gitu, atau konsultan gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah Content creator itu apakah bisa juga disebut dengan freelance? Karena Iya, kan sebenarnya content creator mungkin cuman dari brand aja gitu ya. Jadi Iya. ada kerja sama brand, dia baru bikin kontennya gitu. Nah, di mata HR gitu ya, saat orang melakukan sesuatu gitu ya, sambil menunggu kerja full time, ibaratnya mau dia jadi tukang parkir pun gitu ya, itu kan freelance juga ya. Tapi di mata HR adalah berarti itu dia melakukan sesuatu gitu. Kan bisa aja dia nggak melakukan sesuatu padahal dia punya waktu misalnya gitu. Apalagi ibu-ibu udah jelas waktunya udah sempit ya. Kayaknya 24 jam tuh kurang gitu Tapi ya. kan masih disempet-sempetin ya Iya, mau betul. jadi content creator. Bahkan aku nih dulu aku sering banget nginterview untuk level operator gitu ya. Aku selalu nanya gitu. Banyak yang aku lulusnya dari tahun kemarin gitu. Aku selalu nanya, kamu sambil nyari kerja apa yang kamu lakukan? Karena itu penilaian aku gitu. Apakah kamu cuma main game di HP gitu, scroll TikTok, atau kamu ya saya bantuin orang tua saya jualan gitu kan. Saya jadi tukang parkir. Menurut aku itu nilai plus gitu. Dia melakukan sesuatu.
bantuin orang tua jualan ya bangun pagi gitu kan, atau misalnya mau nggak mau dia harus bangun pagi dan ibaratnya nanti kalau dia kerja dia jadi terbiasa gitu. Nah jadi nggak ada kriteria kalau misalnya jadi konten kreator. Nah konten kreator itu kan tetap aja dia harus mikirin ide, Mm-mm. eksekusinya kayak gimana, Edit video. edit video. Apalagi kalau misalnya oke lah mau paid atau unpaid gitu ya. Ketika kita punya klien kita harus negosiasi, komunikasi. Kalau misalnya dia udah punya skill-skill itu kan ketika misalnya nanti dia apply ke perusahaan jadi full time content creator atau misalnya jadi marketing misalnya kan yang masih masih beririsan gitu. Kita kan tinggal gali HR. Dulu kamu waktu jadi content creator klien kamu berapa? Terus gimana cara kamu komunikasi dengan klien? Gimana cara kamu negosiasi? Ketika dia apply misalnya jadi marketing gitu kan. Oh, yang relate sama marketing apa? Kita HR akan gali yang ke situnya gitu. Kalaupun gak relate misalnya, saya dulu cuman jualan online shop. Ibu-ibu kan banyak yang kayak gitu ya, buka bisnis gitu affiliate gitu kan, ya. affiliate gitu. Oke, apa yang kamu lakukan supaya misalnya dalam sebulan kamu ini ingin mencapai affiliate kamu gitu. Strategi apa sih yang kamu pikirkan? Itu akan ditanya sama HR gitu. Kamu ada juga yang ya saya mah iseng aja gitu. Oh, berarti dia di pikirannya HR ya. Oh, ya berarti dia pasrahan orangnya ya gitu. Tapi kalau misalnya oh saya mikirin cobain gini, saya cari tahu ini. Nah, oh berarti nanti saat dia kerja dia pun akan begitu gitu. Kan representatif dari apa yang dia lakukan sebelumnya itu bisa menjadi cerminan di nanti saat bekerja seperti apa. HR itu akan menggali dengan hal-hal yang kita nggak kepikiran gitu ya. Iya, Kita ternyata. sebagai interviewer mikirnya kayak aku cuman jualan gitu, aku cuman ini doang cuma gitu ya. Tapi kan kita akan melihat di situ yang nggak kepikiran gitu. Jadi intinya memang gimana cara kita untuk bisa ngomongnya gitu ya. Kalau misalnya dari kita balik ke Bu Fia nih ya. Kalau Bu Fia waktu itu kan punya freelance itu ya. Nah, waktu pas ngomongin ke HR-nya itu apakah Ibu juga ngejelasin nih freelance-nya tuh ini, saya gini, skill saya tuh ini, kayak gitu atau gimana waktu pas dari freelance ke full time-nya ketika interview? Ketika interview ya aku ngejelasin juga saat freelance sempat sih ditanya juga tentang ngapain aja di freelance gitu. Eh, aku baca kata dia ya, aku baca kamu sempat jadi ini ya kayak admin Just Tip juga kayak gitu-gitu. Terus ya aku sempat juga terus habis itu ya udah ditanya di perusahaan sebelumnya tuh ngapain aja terus selama freelance tuh ngapain aja terus impactnya apa kayak gitu. Bener ya terjadi ditanya ya. Dan di CV-nya juga aku kayak nulisin nggak cuman berapa lama aku bekerja di situ, tapi aku juga nyantumin aku tuh menuliskan impact yang aku lakukan di perusahaan itu tuh apa. Kayak misalnya Oke. menaikkan omset berapa persen kayak gitu atau enggak membuat brand ini dikenal, lebih dikenal lagi kayak gitu. Iya, itu yang saran dari teman ngobrol HR bukan? Iya betul, yang kemarin saya bilang bukan KPI ya tadi apa sih? Impact-nya. Iya impact-nya sama proven hasil kerja sebelumnya gitu. Iya, Achieve atau achieve enggak? atau Ya enggak. achieve atau enggak yang kita lakukan gitu. Nah itu yang aku belajar dari Jelia. Aku nerima saran dari Bu Jelia yaitu Dan harus ternyata langsung menuliskan tembus ya, impact. tembus Iya, sekali betul. apply. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi aku tuh kayak kagum sama Bu Fia tuh kayak selain mungkin tadi timing itu mungkin hasil berdoa mungkin ya kalau soal timing, tapi benar-benar kayak dari effortnya tuh kayak ya itu tadi mungkin ya karena effortnya yang nggak berhenti gitu ya, menawarkan diri gitu ke teman-teman, terus juga begitu mencoba apply tuh langsung keterima ya, langsung jalan bekerja di situ sampai kontraknya selesai dan bahkan yang sekarang udah berjalan 2 tahun berarti ya Kak Fia ya. Itu tuh kayak jadi kayak apa sih yang kayak tipsnya mungkin biar bisa ibu-ibu tuh mungkin bisa juga nih dapat kesempatan yang sama kayak Kak Fia untuk bisa back to work setelah karir break itu bisa semulus Kak Fia gitu. Semulus Bu Fia, sorry. Mungkin banyak sih yang nanya gimana sih cara nge-manage waktu antara kerjaan sama anak gitu ya. Kan karena anak tuh pasti tidak terduga ya kejadiannya pasti. Iya benar, unpredictable banget. Tantrum kayak atau Tiba-tiba nggak pengen bisa- pup. nggak bisa dinego lah pokoknya Iya. gitu. Gimana ya? Aku sih manage kalau mau ngasih sarannya tuh kayak manage waktu aku tuh pokoknya dari jam 9 sampai jam 5 aku tuh
benar-benar fokus gitu ya, kayak full time remote tapi di rumah gitu ya. Terus anak mau mau minta dijemput, aku jemput dulu nih gitu. Jadi kayak anak juga kan ngerasa oh ternyata ibu aku tuh masih tetap ada loh buat aku, kayak antar jemput sekolah, terus nyiapin makanan. Kan itu kayak attachment dia tuh kayak nggak lepas gitu ya. Jadi aku juga menjaga tetap selalu dekat sama anak aku, nggak dianggurin banget gitu ya. Dan kebetulan di rumah aku juga kan tempat kerja aku sama kayak aktivitas di rumah tuh kayak deket gitu ya, kayak dapur deket. Jadi mau apa-apa ya udah masak dulu nih, mereka mau makan aku bikin nasi. Terus kalaupun misalnya ada hal yang urgent ya aku minta bantuan dulu ke kakak aku atau ke suami aku kan. Yang itu sih yang penting support system. Benar. Jadi ya aku tuh juga manage waktu kalau di sekolah pasti ada ini ya, kalau ke sekolah tuh kayak ada ketemu sama ibu-ibu lain kan. Kayak harus ngobrol gitu. Tapi aku kayak membatasi berapa menit aku harus ngobrol gitu. Jadi sebenarnya aku pengen masih ngobrol gitu sama ibu-ibu lain, cuman ada kerjaan yang menanti nih gitu. Jadi aku harus benar-benar nggak boleh kasihkan. Nggak boleh kasihkan. Nah, dan anehnya juga kan aku dulu introvert dan sekarang jadi extrovert, jadi kayak butuh bersosialisasi kan gitu. Jadi tapi kayaknya nanti dulu deh, mungkin bisa nanti lagi setelah pekerjaan aku udah agak nyantai gitu, baru bisa bersosialisasi lagi dengan ibu-ibu lain gitu. Itu ya penting ya, yang tadi aku tangkap adalah pentingnya untuk kita tahu batasan diri gitu. Walaupun kita masih pengen ngobrol, masih pengen ya memang kelihatannya kan ngobrol doang nih sama ibu-ibu lain di sekolah, tapi itu kan sebenarnya seringkali dapat info sesuatu ya, misalnya info sekolah atau info apa dari ibu-ibu yang lain gitu. Tapi ya mungkin karena Bu Fianya juga harus bekerja, jadi Bu Fianya itu tahu batasan diri. Kalau nanti dulu mungkin bisa ditanya di WhatsApp atau bisa di kesempatan lain untuk bertanya gitu. Kalau dari aku sih nangkepnya gitu ya. Terus kalau misalnya aku juga penasaran nih, kan Bu Fia dari tadi ngomongin support system gitu ya. Nah jadi pas waktu itu resign, terus akhirnya mau balik lagi bekerja, itu gimana sih cara meyakinkan suami, meyakinkan tadi kakaknya juga jadi support system gitu ya. Gimana sih cara meyakinkan mereka untuk mau mendukung Bu Fia untuk kembali lagi bekerja? Karena mungkin ya dari ibu yang nonton ini juga kadang-kadang mungkin ada yang tidak dapat nih support dari suaminya, karena kayaknya suami belum yakin nih untuk istrinya balik lagi kerja. Nah kalau dari Bu Fia ada nggak sih tips untuk dapetin support dari suami, dari keluarga untuk aku mau balik lagi kerja nih dan aku tidak akan meninggalkan keluarga, bukan meninggalkan mengesampingkan kepentingan keluarga gitu. Iya, waktu itu juga sempat sih ngobrol sama suami gitu. Kalau aku balik kerja lagi gimana gitu, nggak apa-apa nggak gitu. Kita ngobrol-ngobrol, suami tuh bilang katanya, ya nggak apa-apa kerja, tapi ya, kamu harus tetap memprioritaskan keluarga. Nah setelah kayak oh ya udah aku mau deh ini mau yakin gitu, berkomitmen kalau aku harus memprioritaskan keluarga dulu. Dan setelah itu mungkin suami juga melihat ya apakah aku benar memprioritaskan keluarga gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu dia kayak oh ya udah, soalnya kan pas freelance juga kan dia sempat yang penting mah anak keurus gitu, jangan dianggurin kayak gitu ya kan. Kalau freelance juga kan pasti aku tuh orangnya sebenarnya hard worker banget gitu ya. Jadi suka lupa Betah waktu sama gitu, kerjaan. suka lupa waktu, dan suami aku juga tahu kalau aku tuh suka lupa waktu kalau misalnya udah asik bekerja. Gitu ya. Jadi mungkin dia juga melihat dari usaha aku freelance, karena aku sering memprioritaskan anak, jadi mungkin dia udah yakin aja gitu untuk mengizinkan aku untuk bekerja lagi full time gitu. Perlihatkan usaha berarti Iya. Bu. Terus yakinkan suami pokoknya ya. Iya, nih aku nih udah effortnya kayak gini nih, ayo izinin dong. Gitu. Atau bisa juga ibu liatin aja nih website kita yang ini. Iya benar. Tuh banyak. Adalah bukti nyatanya Bu Iya, Fia bener, bisa. Dan bisa. ada juga nih tips dari HR gimana sih Iya. caranya supaya
ibu tuh bisa balik lagi berkarir walaupun misalnya setelah sekian lama nih karir break Karir gitu ya. break, iya. Kalau dari kita kayaknya segitu dulu Ya, ya. terima kasih banyak ya Bu Via, Bu Jelia udah bercerita di Teman Kubu episode kali ini. Terima kasih banyak juga Ibu sudah menyimak ya sampai akhir episode kali ini. Dari kami itu aja. Kalau misalnya ibu ada yang belum nonton nih episode sebelumnya, Oke. boleh dicek di episode kita tentang karir break. Career Di situ break, lebih ke pandangan HR gimana sih caranya untuk ibu bisa balik lagi bekerja setelah karir break. Baru setelah itu balik lagi ibu ke sini supaya bisa lebih nyambung mungkin ya obrolannya, Iya. supaya udah tahu dulu insight dari HR-nya seperti apa dan sekarang bukti nyatanya seperti apa gitu. Sebelum kita tutup videonya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bu Jeli atau Bu Via? Silahkan. Oke, kalau dari aku ya itu ya, kalau kesempatan ibu untuk kembali bekerja itu di apa ya, sekarang itu udah sangat luas gitu ya, mau full time, mau remote gitu kan. Yang penting support systemnya ada gitu, dan jangan lupa ibu upgrade skillnya gitu ya. Pelajari banyak hal gitu ya. Sekarang untuk mempelajari banyak hal mudah banget gitu ya, tinggal diklik aja apa yang mau dicari gitu ya. Dan juga ya negosiasi sama suami, sama keluarga gitu ya. Usaha dan sisanya berdoa. Iya, Kayak Bu Via tadi bilang berdoa aja. berdoa. Kalau dari Bu Via? Kalau dari aku kayak apa ya, jangan nyerah aja gitu. Jangan apa ya, kayak insecure, dia mah udah punya passion gitu, udah punya desain grafis kayak gitu, gampang lah nyarinya. Tapi sebenarnya apa ya, masih bisa ada lowongan kerjaan untuk sesuai yang kalian passionin apa sih gitu. Jangan pernah berhenti belajar juga gitu. Karena aku juga belajar banyak tentang konten kreator yang bahkan nggak tahu di desain grafis itu gimana konten kreator itu gitu. Oke, Itu never sih. stop learning ya. Iya, never stop learning, betul. Terima kasih banyak nih kata-kata penutupnya. Mungkin dari kita itu aja. Kalau misalnya mau main-main ke IG-nya, boleh Ibu Via kasih tahu IG-nya mungkin? IG aku tuh @faunas gitu, Safia pokoknya. Ya, nanti Cek kita aja. kita link di bawah bawah ya. Kalau ke Bu Jelia seperti yang kemarin ada di Iya, Jelia KR. sama di @teman ngobrol HR ya. Oke, kalau misalnya ibu suka dengan video ini, jangan lupa ibu like, comment, subscribe, dan kirimin ibu sebanyak-banyaknya ke ibu lain yang lagi struggling juga nih, lagi Career career break, break, terus pengen pengen balik lagi, kerja. pengen tahu insight dari HR, boleh ibu share juga ini supaya video ini bisa lebih banyak memberikan dampak kepada ibu yang lainnya. Impact tadi ya kalau kata Bu Jelia. Impact. Kalau ibu mau main-main juga ke akun kami boleh @temankubu, @andarunitrina dan Nadia Sarahwe. terima kasih banyak Ibu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah ibu.